Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, pencipta manusia dan alam semesta. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, lewat alam semesta dan melalui sesama kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mau membuka diri untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam menjalani rutinitas sehari-hari, kita selalu bertemu dengan apa yang kita sebut sebagai tanda. Tanda biasanya kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu yang lain yang tidak terlihat atau sesuatu yang tersembunyi di balik tanda tersebut. Untuk menunjuk suatu tempat, larangan, peringatan, serta himbauan tertentu, atau bahkan untuk menunjukkan identitas seseorang, kita biasanya memerlukan tanda. Contohnya lampu merah adalah tanda yang menunjukkan kepada para pengendara suatu peringatan agar segera berhenti atau berhenti, sehingga pengendara dari arah yang lain atau para pejalan kaki dapat melintas dengan aman dan nyaman. Demikian juga seragam dapat menjadi penunjuk bahwa seseorang yang mengenakannya merupakan bagian dari aparat kepolisian yang berhak menegur para pengendara yang melanggar rambu-rambu dan mengambil alih apabila terjadi kemacetan lalu lintas. Maka dari itu, kita dapat mengetahui bahwa tanda juga berguna untuk menumbuhkan sesuatu kepercayaan pada diri orang lain yang melihatnya atau yang mengerti maknanya atau yang tahu artinya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini, orang banyak meragukan kesaksian Yesus bahwa dirinya adalah utusan Allah. Maka dari itu mereka meminta suatu tanda agar mereka percaya bahwa Yesus benar-benar utusan Allah. Mereka menginginkan tanda-tanda seperti manna atau roti yang diturunkan Tuhan dari langit kepada nenek moyang bangsa Israel ketika melintas padang gurun. Tetapi Yesus bukanlah tipikal orang yang langsung memberikan tanda-tanda ketika ia diragukan oleh orang lain. Yesus mengajak orang banyak untuk menyadari dari dalam hatinya sendiri bahwa Yesus adalah benar-benar yang diutus oleh Allah. Yesus berbeda dengan roti yang dimakan oleh nenek moyang bangsa Israel di padang gurun.
Yesus adalah roti hidup yang sekali dimakan oleh orang-orang yang percaya kepadanya, orang tersebut tidak akan pernah merasa lapar dan haus lagi akan kebenaran. Kekenyangan yang diberikan Yesus bukanlah kekenyangan jasmani sebagaimana yang diberikan oleh roti yang dimakan nenek moyang bangsa Israel di padang gurun. Orang yang memakan roti kehidupan tidak akan lagi pernah merasa lapar secara rohani, karena ia telah memperoleh kepuasan akan kebenaran yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita meminta tanda dari seseorang, itu artinya kita meragukan orang tersebut dan tidak menyadari identitas atau kebenaran tentang orang tersebut. Maka dari itu kita tidak perlu meminta tanda-tanda yang spektakuler dari Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam bacaan Injil yang baru kita dengar. Kita harus memahami sendiri kasih Allah yang terwujud dalam hal-hal sederhana dalam hidup kita. Kita perlu melihat bagaimana Allah bekerja dalam diri orang lain yang mencintai kita atau dalam peristiwa-peristiwa berharga yang membuat kita sangat bersyukur atas hidup yang kita miliki. Injil hari ini juga sekaligus mengingatkan kita untuk tidak terfokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani belaka. Memang hal itu adalah hal mendasar yang sangat penting, tetapi bukan berarti menjadi segala-galanya. Kita harus juga mengutamakan pemenuhan kebutuhan rohani kita, rasa haus dan lapar secara rohani, serta mencari dan mengusahakan dengan sungguh-sungguh menemukan kebenaran hidup di dalam Yesus yang telah bangkit. Yesus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ya Allah, kami bersyukur atas tanda cinta-Mu yang sangat besar terhadap dunia melalui kehadiran Putra-Mu terkasih dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami mohon semoga kami mampu mengimaninya sebagai utusan-Mu lewat perkataan, tindakan, dan seluruh hidup kami. Buatlah kami mampu mengesampingkan kecintaan kami akan hal-hal duniawi berkat sabda Yesus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.